gitu ya. Nama bekennya sekarang, Bunda Rehan gitu. Saat ini alhamdulillah sudah berputra 1 dan berdomisili di Cibinong. Ada yang domisilinya Bogor? Masya Allah banyak ya ternyata. Saya izin menyapa dulu sebentar. Ada yang dari Boyolali, Cibinong, Takengon, Aceh. Nempu itu mana ya? Ada yang dari Banyuwangi juga, Masya Allah. Selamat pagi, Bu Husnul, Bunda Husnul. Ada Bunda Endah ya dari Pangkalan Banteng, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Alhamdulillah ada yang dari Lampung, dari Cibinong juga ada. Tetangga ada nggak ini ya? Alhamdulillah ada, sepertinya Masya Allah. Alhamdulillah, baik, saya izin kembali melanjutkan perkenalan diri saya terlebih dahulu ya, singkat saja. Alhamdulillah sekarang aktif, sebagai ibu rumah tangga, alhamdulillah, dan selain itu juga saya aktif berkiprah di Esensi, eee, yang teman-teman tahu Spirit Nabawiyah Community ya. Nah, sebagai SLC yaitu Sigma Learning Consultant. Dan saya mengambil peran sebagai kurir wakaf yang juga teman-teman mungkin sebagian sudah tahu. Jadi buat teman-teman atau ayah bunda yang ingin melengkapi literasinya di rumah, dengan buku-buku Sigma, boleh ya konsultasi dengan saya, free konsultasi insya Allah. Nanti kalau beli bukunya baru bayar gitu ya, punten. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah atau berwakaf, boleh juga menghubungi saya, untuk bisa menyalurkan kepada lembaga-lembaga yang nantinya kita kumpulkan untuk pembelian buku, Sirah Nabawiyah yang akan dikirimkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, begitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di Esensi saat ini sudah terdapat lebih dari 500 lebih titik rumah peradaban, betul ya Pak Bahtiar ya? Alhamdulillah, iya betul. Jadi, insyaallah, di Esensi ini, ada goal yang insyaallah semoga doakan, tercapai untuk mendirikan, berapa ya Pak targetnya? Saya lupa Pak, punten. Target rumah peradaban di 2021? 600. 600, Masya Allah. Sekarang sudah ada sekitar 500 lebih. Jadi, semoga di bulan ini tercapai, goal dari Esensi, yaitu ingin mendirikan 600 titik rumah peradaban. Yang tentunya, kami juga memohon bantuan dan kontribusi dari teman-teman semua, di mana Esensi sudah bisa mampu mendirikan 500 lebih rumah titik di rumah peradaban di seluruh Indonesia, itu berkat bantuan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin berkontribusi dalam wakaf, yang nantinya akan dibelikan buku-buku Sirah Nabawiyah yang akan disalurkan kepada rumah-rumah peradaban SNC dan juga sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun TPA-TPA yang ada di pelosok negeri ini, boleh menghubungi kami, sebagai kurir wakaf di SNC. Baik, mungkin itu saja dari saya. Baik, tak panjang lebar ya teman-teman. Alhamdulillah, narasumber kita sudah hadir pada pagi hari ini. Saya izin memperkenalkan terlebih dahulu, riwayat apa, CV beliau. Beliau adalah salah seorang kepala rumah tangga ya tentunya, alhamdulillah. Beliau masih menyempatkan waktunya untuk membagi ilmunya untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan kelapangan dan keberkahan untuk keluarga Bapak Bahtiar. Baik, saya perkenalkan narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Bapak Muhammad Bahtiar. Beliau lahir di Bengkulu. Riwayat pendidikan beliau SD di Bengkulu, SMP, SMA, dan pesantren
di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Beliau lulusan S1 bidang perikanan di Universitas Sriwijaya Palembang dan S2 Studi Pembangunan ITB Bandung. Aktivitas sehari-hari beliau selain menjadi leader SNC juga sebagai ASN. Masya Allah. Pengurus Yayasan Cahaya Selatan yang membawahi TKIT, SDIT, dan Pesantren Quran Cahaya. Masya Allah, tabarakallah, di luar kesibukan beliau yang super sibuk nih, Masya Allah, masih mau dan berkenan membagi waktu untuk kita semua ya teman-teman di sini. Dan saya juga sampaikan salam takzim untuk istri beliau, Bunda Naya dan Kakak Naya Solihah ya, yang mau bagi waktu weekendnya, family time-nya untuk kita semua teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kelimpahan keberkahan dalam keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin langsung saja ke materi ya teman-teman ya. Kita sudah lakukan pembukaan, perkenalan. Nah, saatnya kita dengarkan penyampaian materi ini. Materi parenting Rasulullah yang bertema anak kita milik Allah. Masya Allah. Sudah siap teman-teman? Sudah siap ya? Insya Allah siapkan catatannya. Siapkan catatannya dan jika nanti untuk teman-teman yang ingin menanyakan seputar parenting, yang selama ini mengganjal, yang kira-kira kenapa sih, nanti boleh ya, insya Allah ditanyakan kepada beliau, insya Allah ya. Monggo dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan kepada Bapak Bahtiar. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi yang terbaik insyaallah, dalam kondisi sebagai seorang muslim, berkondisi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah karuniakan nikmat iman, Allah karuniakan nikmat Islam, Allah karuniakan nikmat-nikmat lainnya yang buat kita semua insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan nantinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini ibu semua kayaknya ya. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini saya diminta untuk sharing. Mungkin bukan menyampaikan materi, kalau menyampaikan materi terlalu berat ya. Untuk sharing tentang pengasuhan yang temanya kalau temanya diminta tentang sepucuk surat untuk ayah dan bunda, temanya adalah anak Sumatera. Nanti Mbak Yati mohon bantuan juga, siap-siap kalau khawatir tiba-tiba sinyal agak hilang, nanti bisa bantu share screen itu, karena ini tadi beberapa kali sinyal hilang, ini termasuk mau di live di YouTube nggak bisa connect, jadi mohon maaf kalau nanti ya. Sementara ini di record, nanti paling baru akan di-upload di YouTube setelah selesai acara gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum bisa menyimak dan sebagainya, nanti akan kita unggah di YouTube YouTube SNC, jadi bisa disimak lagi atau mungkin bisa belajar lagi dan sebagainya. Baik, mari sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Semoga ini menjadi belajar kita. Baca doa juga, doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Ya Allah, jadikan keberadaan kita semua hari ini sebagai pembelajaran. Semoga menjadi salah satu wasilah kita menjadi orang tua terbaik. Karena mau jadi apapun selalu ada sekolahnya, tapi jadi orang tua yang belum ada sekolahnya. Di Indonesia memang sempat ada baru wacana ya, sekolah orang tua gitu, tapi belum jalan. Ada sekolah pranikah, tapi juga banyak yang nggak jalan. Di antara bapak-bapak dan teman-teman di sini, ibu-ibu semua di sini, yang berapa orang sih yang pernah ikut kursus catin, kursus calon pengantin di KUA, atau kebanyakan lewat? Nggak ikut, langsung nikah aja gitu. Padahal kan salah satunya juga sebenarnya ada tahapan menuju ke sana, walaupun belum maksimal kayak hingga hari ini. Nah, ketika hari ini kita berusaha untuk belajar, lebih mendekatkan diri lagi pada ilmu, semoga ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Izin saya share screen terlebih dahulu.
Ya. Sepucuk surat untuk ayah dan bunda. Yang ngirim suratnya siapa yang ngirim suratnya? Nanti kita akan bahas. Siapa yang ngirim surat? Sudah bisa dilihat kan share screen-nya? Insyaallah. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jika ada yang bawa Al-Quran dan dalam kondisi berwudu nanti juga boleh. Karena mungkin kita akan beberapa sifatnya mengajak teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi dalam langsung aktif sambil bisa melihat Al-Quran. Misalnya nanti berapa ayat kalau bisa sempat. Karena nanti ada beberapa ayat yang sifatnya mungkin perlu kita baca agar kemudian oh begini ternyata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai dengan ayat ini, ayat yang sudah sangat melekat, saya yakin. Bahwasanya Allah SWT menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 172 bahwasanya fitrah keimanan itu fitrah yang sudah melekat pada setiap umat manusia, bukan sekedar pada semua muslim, tapi semua umat manusia. Allah SWT berfirman mengingatkan kita semua bagaimana janji Allah SWT, bagaimana Allah SWT sudah mengambil janji kita ketika kita masih dalam alam rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi Bani Adam, dari keturunan mereka, wa asyhadahum, dan mengambil kesaksian terhadap mereka. Jadi ketika kita dalam alam rahim, jadi tahapannya itu disebutkan dalam hadis arba'in keempat itu kan arba'ina yauman nutfatan, 40 hari sebagai nutfah. Tsumma arba'ina yauman mudghatan, kemudian 40 hari sebagai segumpal daging. Kemudian arba'ina yauman alaqah, lebih lagi dari itu. Tsumma yunfahu fihi ruh. Nah, ketika Allah tiupkan kepada janin yang berumur 120 hari alias 4 bulan, saat itu juga Allah sudah tanyakan kepada janin itu, kepada ruh itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Lalu kita semua saat itu, siapapun namanya hari ini, siapapun apapun agamanya hari ini, semuanya saat itu menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Apa saksinya? Engkau adalah Tuhan kami. Itu persaksian yang sudah diucapkan oleh semua umat manusia, mau miliaran, triliunan, semuanya saksinya sama. Bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Maka sebenarnya fitrah keimanan itu, ayah dan bunda semua, itu melekat pada semua umat manusia, siapapun dia. Kenapa Allah lakukan itu? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari akhir nanti ada mengatakan kami lalai terhadap keesaan Allah SWT. Jadi ketika kita alhamdulillah hari ini Allah lahirkan kita, sebagian besar mungkin lahir dari keluarga yang muslim, itu Allah permudah kembali, lebih mudah lagi. Ataupun ada yang dilahirkan dalam kondisi non muslim tapi kemudian hari menjadi seorang muslim, maka saatnya kita mendapatkan kemuliaan kembali kepada fitrah keimanan kita. Maka syukuri selalu nikmat itu, karena dengan keimanan dan kesaksian syahadatain ini yang membuat kita mendapatkan jaminan Allah bahwa kita akan mendapatkan surganya nanti. Maka ini yang poin penting pertama. Maka tidak ada namanya anak lahir itu langsung nakal. Enggak ada anak lahir itu atau kemudian nanti ada anak itu bawaan orok, ini bawaan gara-gara pas hamil. Enggak ada. Karena ketika lahir semuanya adalah fitrahnya iman. Maka dia bersih, murni. Nanti yang kalau ada masalah, siapa yang melakukan masalah? Nah, saya mengajak juga teman-teman semua pada kesempatan hari ini untuk bisa kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat kan siapa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Disebutkan dalam Al-Quran namanya Azar ayahnya. Walaupun nanti pembahasannya panjang, kita nggak akan masuk. Siapa Azar? Azar itu adalah pembuat patung berhala.
bukan sekedar penyembah berhala, tapi pembuatnya. Membuat berarti menjual. Nah, untuk bisa membuat tentu dia punya otoritas tertentu, atau dia termasuk pemukanya. Bukan cuma tukang buat yang dapat nyari untung, tapi juga dia pemukanya, pemuka kaumnya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dibesarkan dalam kondisi keluarga seperti itu, keimanannya, masya Allah, dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dia adalah bapak tauhid. Kisah keimanannya mengguncangkan kita. Sebelum sampai kepada Nabi Ibrahim menghancurkan patung dan sebagainya, kita ingat dalam Al-Quran kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengamati apa yang ada di alam semesta, melihat bintang. Apakah bintang ini Tuhan? Dia terang, tapi kemudian datanglah bulan. Alam naral qamara bazighun qala hadza rabbi. Wah, ini bulan nih lebih gede dari bintang, lebih bercahaya. Ini menjadi Tuhan saya. Nah, habis itu ternyata hilang. Datang lagi matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Jadi, apakah itu Tuhan saya? Ternyata hilang lagi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ketika semuanya sudah hilang, dia sampai pada sebuah kesimpulan, Tuhan ini pasti lebih besar dibandingkan bintang, dibandingkan bulan, dibandingkan matahari. Maka dia kembalikan semua kepada Allah SWT dan menciptakan itu semua. Inilah kisah pencarian iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apakah cukup demikian? Ternyata tidak. Setelah dia beriman dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Doa iftitah kita ya. Saya kembalikan semuanya kepada Allah, wajahku tawajuhkan kepada Allah SWT penciptaan. Dia kemudian juga bertanya dan meminta kepada Allah untuk bisa diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka dia berdoa gitu. Allah berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu nggak percaya bahwasanya aku bisa? Dia aku percaya Allah, tapi aku ingin menguatkan lagi keimananku. Maka masih dalam kisah Nabi Ibrahim AS, kita ingat bagaimana Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih 4 ekor burung. Oh, 4 ya, atau berapa? Lalu kemudian dipotong-potong, dicincang, dicampur-campur aduk-aduk, kemudian disebarkan ke 4 ekor daging itu, cincangan daging itu ke berbagai penjuru gunung. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil. Maka ketika dipanggil datang semuanya dalam kondisi lengkap, tidak tertukar. Yang awalnya bulunya merah tetap merah, nggak jadi kuning gitu. Masya Allah. Tapi itu lebih kepada menguatkan keimanan. Nah, teman-teman Allah SWT itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hari ini kita tentu tidak perlu harus menjalani apa yang sudah dijalani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjalani seperti itu karena dia dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi masyarakat jahiliyah. Masyarakat dan sekelilingnya berhala, maka Ibrahim mencari Tuhan. Sedang kita, anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan kita, cucu-cucu kita nanti, murid-murid kita, kan ada kondisi seperti itu, nggak jahiliyah tanpa Tuhan. Kan? Maka seharusnya PR menumbuhkan keimanan itu lebih mudah bagi kita, seharusnya. Karena apa? Karena kita tidak mengalami masa yang lebih berat dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbagai buku tentang keimanan ada. Al-Quran sudah lengkap, mereka sekarang ngomongin Al-Quran semuanya sudah lengkap, karena ada semua Al-Quran. Nah, ini maka menjadi tugas kita bersama nanti bagaimana di antara. Suaranya masih menggema. Kenapa suaranya menggema? Mohon maaf. Saya nggak tahu kalau suaranya menggema. Iya Pak, menggema. Saya kira sinyal saya tadi. Saya coba pakai headset ya biar. Nggih. Halo, apa suaranya sudah lebih jelas? Apa masih? Alhamdulillah sudah cukup jelas daripada yang tadi Pak. Oh, lebih jelas. Mohon maaf. Iya, sudah baik Pak. Baik, maafan ya, mohon maaf ya. Ulang sedikit tadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melalui proses yang begitu berat dalam mencari Tuhan, perjalanannya panjang, berat, harus mengamati alam semesta dan sebagainya.
itu karena kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dalam kondisi masyarakat yang jahiliyah, dibesarkan dalam kondisi masyarakat jahiliyah, sekelilingnya berhala semua. Ada juga yang mengaku sebagai Tuhan, raja paling besar, Namrud di antara mereka. Tapi kalau kita hari ini, anak-anak kita hari ini, keponakan kita, cucu kita, murid-murid kita kan nggak mengalami hal seperti itu seharusnya. Karena kita kan tidak dalam kondisi jahiliyah yang jahiliyah zaman dahulu. Kalau jahiliyah zaman modern, iya. Memang ada beberapa ciri-ciri kejahilian pada umat saat ini. Tapi kan kita tidak terjebak pada kondisi yang semuanya serba jahiliyah tadi, berhala-berhala. Nah, seharusnya kemudian ketika kita mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya, harusnya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, seharusnya tidak lebih sulit dibandingkan kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Tidak lebih sulit untuk menumbuhkan fitrah keimanannya. Seharusnya. Gitu ya. Karena kan nggak ada, alhamdulillah yang di sini orang tuanya pembuat berhala kayaknya nggak ada ya gitu ya. Kalaupun ada mungkin orang tuanya atau keluarganya mungkin ada yang dukun-dukun, mungkin masih ada lah sebagian. Mungkin antara kita, keluarga besarnya mungkin masih ada yang berhubungan dengan paranormal, atau juru kunci pantai mana gitu ya. Tapi udah makin berkurang kondisi seperti itu, nggak terlalu lebih berat lagi dibandingkan Nabi Ibrahim. Karena kalau kita lebih berat dari Nabi Ibrahim, masa yang kita menyamai derajat Nabi kan enggak. Maka sesungguhnya fitrah keimanan yang harus kita yakini, karena dia bawaan dari Allah SWT, sudah Allah tanamkan, sudah Allah install dalam fitrah manusia, dan kemudian prosesnya juga lebih mudah, harusnya itu mudah untuk ditumbuhkan. Maka anak kita milik Allah SWT itu adalah sesuatu mutlak. Bagaimana cara kita kemudian mengembalikannya kembali? Untuk ini PR-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mengingatkan saja sebenarnya. Ini sudah sering kita baca, sudah sering, mungkin sudah jadi pertanyaan yang juga sama-sama. Anak kita ini sebenarnya anak siapa? Anak kita apa anak lingkungan kita? Kadang-kadang kan ada orang tua yang kadang nyalahin, ini gara-gara main sama tetangga. Main sama tetangga tuh berapa jam sih sehari? Gitu. Ini gara-gara main sama anak si ini jadi ikut-ikutan ngomong kasar, jadi ikut-ikutan. Lah, dia nggak punya apakah dia nggak punya bedang yang cukup di rumahnya ketika bersama kita setiap harinya? Ini anak kita, apa anak nenek, apa nenek pengasuh, atau sekarang anak televisi, anak handphone, anak YouTube, atau anak hibrid gitu ya? Sekarang anak hibrid jangan-jangan. Gabungan antara anak orang tua secara real dan orang tua secara dunia maya gitu. Karena bisa jadi kita dibesarkannya jadi. Tapi pertanyaannya, anak kita apa anak lingkungan? Kalau anak lingkungan tadi, kita menyalahkan lingkungan jadinya, menyalahkan gara-gara si ini, gara-gara keluarganya, gara-gara pengasuhnya, gara-gara siapa. Lalu ketika ada masalah dikembalikan ini gara-gara ini nih. Harusnya ya, apakah begitu? Berarti mungkin ada yang kurang lengkap, ada mungkin kurang pas dalam keluarga kita sendiri, karena belum menjadi anak kita. Gitu. Ya, itu menjadi PR. Ada yang mau ikutan sih? Duduk. Saya sini kalau mau ikutan. Ya, sini duduk. Enggak mau ya udah. Ini hanya menjadi catatan saja buat kita, catatan ringan. Siapa yang lebih banyak bersama anak kita? Apakah handphonenya, apakah YouTube-nya, apakah game online-nya, apakah di sekolahnya. Nah, kalaupun kemudian memang hari ini kita nggak bisa terpisah dari itu karena satu sisi ada mungkin tuntutan yang memang, walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang, belajar online udah agak jauh gitu ya. Dulu kan selama pandemi kayaknya memegang handphonenya, ngerjain tugas dari pak gurunya 1 jam, main gamenya 1 hari gitu ya. Ngabisin paket datanya lebih banyak untuk main game. Nah, kita yang harus memberikan border-bordernya, batasan-batasannya. Kalau nanti bersama pengasuh, karena mungkin ada kesibukan keluarga atau mungkin ada peran yang nggak bisa ditinggalkan. Ini bukan dalam rangka membahas antara ibu di rumah atau ibu karir ya. Nanti panjang itu, nggak akan selesai itu bahas debat apakah ibu di rumah saja apakah ibu kerja, itu bukan itu. Artinya ketika kemudian memang kita harus menjalani peran-peran yang lain, tentu orang tua sebagai pemilik otoritas paling penting dan paling utama di rumah harus bisa menyiapkan batasannya dan kesepakatannya. Maunya seperti apa? Kalau kemudian semuanya tidak bisa ada batasan, ya mungkin berarti ada kelemahan di kita, ada peran kita yang agak nggak pas gitu perannya gitu, seperti itu. Baik, ini hanya sebagai pengingat saja.
Jangan menyalahkan lingkungan ketika ada masalah di keluarga kita, di anak-anak kita. Salahkan diri kita dulu. Karena semuanya sebenarnya kita. Kalau sekali lagi kalau salah lingkungan, ya udah. Seolah-olah kita kemudian tidak mau mencari solusinya, mencari masalahnya di keluarga kita. Nah, kalau di kita salahnya di mana ya kita bisa mencari sendiri. Apakah mungkin karena ibadah kita yang kurang ibadah kita yang kurang baik sehingga kita kurang bisa menjaga dengan doa-doa kita. Ini kalau kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail hanya berapa kali ketemu di Al-Quran, cuma 4 kali kalau nggak salah disebutkan. Tapi penjagaannya nyampai, penjagaan doa dan penjagaan tauhid, penjagaan akidah itu nyampai. Jadi ketika memang terpaksa harus long distance hubungan LDR, misal karena bapak harus kerja di perkebunan jauh, perkebunan masih dekat sih ya. Yang biasa susah itu kan kalau kerjain di perusahaan pertambangan yang liburnya 31 ya. Saya punya teman kerjanya 31, 3 bulan kerja sudah libur gitu. Jadi cuma ketemu sebulan doang. Atau kerjanya nggak jauh tapi berangkat sebelum subuh, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, ketemu anak cuma pas tidur doang gitu. Apakah itu menjadi tantangan? Ya menjadi tantangan sendiri, tapi kemudian tidak menjadi sebuah alasan, oh saya nggak bisa. Karena kemudian perannya adalah peran orang tua. Tetap peran utamanya di orang tua. Nanti apakah kemudian pendelegasian tugas dan sebagainya itu adalah bab yang berbeda. Baik, nah ini kita akan lanjut ke dialog keimanan. Kalau tadi disampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan dirinya sendiri, dengan alam semesta, bertafakur dalam penciptaan Allah SWT di alam semesta, itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya dialog-dialog yang dibangun dalam menumbuhkan keimanan. Kalau baca dalam Al-Quran, ini ada sebutkan, justru yang paling penting, yang paling dominan faktanya adalah ayah yang banyak berdialog. Jadi buat saya sendiri nih, ini karena ibu-ibu semua pesertanya, jadi sebenarnya ini buat saya ini materinya gitu. Harusnya ayah yang lebih banyak berdialog. Nah, kalau sekarang sudah teman-teman sudah menikah, suaminya mungkin masih belum banyak berperan serta, nanti diajakin ngobrol. Hadirnya ayah dalam keluarga. Jangan sampai ayah ada, ayah tiada ya. Ini juga menjadi PR kadang ayah sibuk di rumah, ayah sibuk di luar, sampai rumah masih sibuk lagi. Ya, sama-sama masih sama belajar, jujur saja. Karena kadang sampai rumah juga saya masih udah sibuk di luar gitu kan. Ya walaupun sok sibuk kadang. Sampai di rumah pulang masih main handphone lagi gitu. Masih sibuk dengan aktivitas sendiri gitu. Sedangkan ya, itu harusnya padahal ada peran-peran dialog keimanan yang harus lebih sering dilakukan. Dialog keimanan itu nggak harus selalu ngomong dengan langsung bahas rukun iman, enggak juga sih, banyak hal-hal yang lebih enak, banyak hal-hal yang bisa diskusikan. Tadi kalau bicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berdiskusi dengan diri sendiri tentang alam semesta, kita juga bisa berdialog dengan cara yang sederhana, ngobrol sama anak, cerita tentang cerita tentang misal pengalaman dia di sekolah, kita kaitkan dengan Allah SWT. Tadi belajar apa nak? Belajar biologi ya. Sekarang nggak ada biologi, belajar sains misal. Anak SD kan belajar sains tentang ini, bagaimana hewan lahir. Ada jenis cara melahirkan hewan, 3 jenis atau 2 ya. Ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang melahirkan. Nah, itu kita ajak ngobrol tentang pelajaran dia, tapi kemudian diselipkan. Kok bisa ya ayam nggak melahirkan? Kok bisa ayam cuma bertelur ya? Udah dari sononya. Enggak kan, bukan jawaban dari sononya gitu. Itu karena Allah SWT yang mengaturnya, anak. Masuk ke situ sedikit gitu. Tentang tumbuh-tumbuhan gitu kan. Kok bisa pohon yang ini akarnya kalau biologi itu ada akar tunjang, ada akar serabut, ada akar tunggal yang kok bisa beda-beda jenisnya. Kok bisa pohon ini daunnya berjari-jari 5, yang ini jari-jarinya ini monokotil, ini dikotil ya secara sains gitu ya. Seperti itu misalnya. Atau banyak hal lain yang kemudian kalau kita gali sebenarnya, kalau kita telusuri lagi, semakin dalam semakin ketemu. Ini semua kembali mengajarkan kepada keimanan. Karena memang pada dasarnya iman dengan ilmu itu nggak bisa sama. Bahkan nggak ada pemisahan antara misalnya ini ilmu agama, ilmu sains, ilmu umum. Semua ilmu itu sama. Semuanya bisa dihubungkan dengan
bukan hubungan, semuanya bisa bermuatan akidah, muatan tauhid. Bisa, tinggal kita yang harus bisa mengulik-nguliknya. Bahkan bicara tentang sosial, misal yang belajar tentang sosial, kok bisa ya ada anak-anak Afrika kulitnya hitam, rambut keribu, tapi begini, kok begitu? Karena kalau ibu-ibunya, bapak-bapaknya mungkin udah belajar tentang genetika, yang ngomongnya itu kan karena gen, karena Allah menciptakan nanti ada DNA kromosom, itu kan teori sainsnya. Kenapa nggak kita ajak? Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk di surat Al-Hujurat itu kan untuk saling mengenal. Karena berbeda itu indah. Gitu. Allah nggak suka kalau kemudian semuanya sama, warna kulitnya putih, semua rambutnya keribut, semua nggak lucu juga, semuanya lurus semua kan nggak lucu. Nah itu hal-hal seperti ini menjadi dialog-dialog yang ringan, tapi sebenarnya sangat bisa untuk menumbuhkan keimanan. Kenapa jatuh? Nah, ada seterusnya. Nah, kembali ke slide ini. Dari 17 rumpun ayat yang tersebar di 9 surat, 14 rumpun dialog antara anak dengan ayah. Ibu hanya 2 ceritanya. Satu dialog dengan keduanya. Tapi jangan sampai sini setelah ini ke suaminya, Pak, banyakin Bapak yang dialog gitu ya. Tapi sampaikan secara ringan, ini ayah harus lebih banyak perannya. Jangan sampai tidak ada ayah tiada, nggak ngaruh gitu ya. Walaupun nanti di masalah pengasuhan di rumah siapa yang lebih banyak berperan bisa jadi beda-beda. Ada yang mungkin lebih banyak berperan adalah ibu karena mungkin ayahnya lebih banyak di luar. Ada mungkin lebih banyak berperan justru ayah karena ibunya adalah orang yang dibutuhkan di luar. Atau bisa jadi bareng-bareng. Atau bisa jadi bukan ayah, bukan ibu, yang banyak ngasuh adalah kakek, nenek, pengasuh. Tapi sekali lagi kembali ke tadi, bagaimana mengatur delegasinya, mengatur arahannya, mengatur alurnya. Berat, tapi harus dicoba. Nah, nanti bisa dibaca surat-surat Al-Quran. Ada banyak, ini dialog keimanannya. Ayah dan anak. Nabi Ibrahim dengan ayahnya, itu dialog. Yang Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar. Ada juga dialog antara Nabi Yakub dengan anaknya. Ada dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya lagi, surat Al-An'am. Ada dialog antara Nabi Hud dengan anaknya. Nabi Yusuf dengan ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi juga gitu ya, Nabi Yakub. Ya, jadi ini aja udah banyak ayah. Ini juga masih ada Quran surat Yusuf, banyak sekali dialog Nabi Yakub dengan anaknya. Masuk dengan anak-anaknya yang bandel yang kemudian tersesat karena disesatkan oleh syaitan, kemudian mencelakai Nabi Yusuf, itu ada dialognya, diabadikan. Nah, kenapa diabadikan? Karena Allah sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kalau kemudian ada masalah di keluarga. Diceritakan kan? Masya Allah tidak menutup-nutupi ketika ada masalah di keluarga Nabi Yakub. Bukan karena kemudian keluarga Nabi Yakub, wah ini enggak. Seharusnya juga tidak mengurangi kemuliaan Nabi Yakub ketika anak-anaknya kemudian justru menjadi kolaborator makar yang tega gitu ya, memisahkan antara dia dengan putra kesayangan Yusuf, berpura-pura dimakan serigala gitu. Sekian puluh tahun. Tapi dikisahkan lengkap, kisahnya adalah apa? Bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, seperti apa sikap orang tua. Ini pelajaran-pelajaran luar biasa. Ini kalau bahas ini nanti jadi pelajaran tafsir. Saya juga nggak menguasai jujur saja kalau pelajaran tafsir. Tapi seperti ini, ada sangat banyak sekali kisah-kisah di Al-Quran tentang dialog antara anak dengan ayahnya. Ada Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ada juga antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Antara Syekh Madian. Syekh Madian ini siapa? Ada ingat dengan anak perempuannya? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Gitu kan? Nabi siapa ini? Pak Yati ingat? Siapa ayah mertua Nabi Musa? Fir'aun. Wah, itu bapak angkatnya, ayah mertuanya. Oh, bapak angkat ya. Oh iya betul. Siapa ya Pak? Lupa Pak. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib. 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 Nah, itu dikisahkan bagaimana dialog ketika sang ayah bisa menangkap keinginan tersembunyi dari anak yang ingin kemudian karena mungkin merasa takjub dan kagum melihat kegigihan Nabi Musa,
kekuatan dan sebagainya, anaknya kan menyampaikan sesuatu yang sifatnya eksplisit. Kenapa nggak diambil sebagai apa? Bukan kuli ya, sebagai orang yang bekerja untuk kita gitu kan, untuk bisa memberikan minum untuk ini. Tapi ayahnya menangkap lebih jauh dari itu, yaudah saya nikahkan gitu kan. Itu Masya Allah itu. Bagaimana kemudian kisahnya seperti itu. Kan dia nggak mau juga Nabi Syuaib nanti ada orang asing bekerja di situ, tapi kemudian ada anaknya perempuan 2 lagi. Satunya ada laki-laki asing yang bakal sering ketemu, ya udah dinikahin aja lagi. Ini Masya Allah, ini ada banyak kisah yang seperti itu dalam Al-Quran. Yang inilah kisah-kisah terbaik, kisah-kisah dalam kisah para nabi yang menjadi pelajaran buat kita, antara anak dengan ayahnya, termasuk dengan anak perempuannya. Ini ada kisahnya gitu. Nah, masih ada kisah Luqman. Luqman dengan anaknya ini sering banget diingat. Siapa Luqman? Oh, nggak ada yang menyebut dia sebagai nabi, tapi disebut sebagai seorang soleh. Tapi disebutkan bahkan dalam sebuah tafsir sebutkan, saya lupa tafsir apa. Luqman itu orangnya kulit hitam, jadi kayak orang-orang Afrika seperti itu. Tapi kemudian diangkat kisah dalam Al-Quran. Jadi memang tidak melihat siapa orangnya, tapi kemudian bagaimana dia melakukan upaya dialog keimanan. Kalau Luqman itu panjang gitu kan. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduna la tusyrik billah, dan seterusnya itu kan ada perintah untuk tidak syirik, kemudian nanti jangan berjalan dengan wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan sombong dan seterusnya. Itu dialog-dialog keimanan antara anak dengan ayahnya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Tentu saja yang tidak dituliskan lebih banyak lagi, tapi ini semua menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kalau antara anak dengan ibu, surat Maryam. Ini dialognya dengan janin pula. Ini hasil dialog nih, karena Maryam juga ngajakin dialog anaknya dengan Quran surat Al-Qasas, antara ibu Musa dengan anak perempuannya juga ada. Tapi cuma 2, ya nggak apa-apa, bukan berarti kemudian nggak boleh. Ibu harus banyak dialog. Ini lebih kepada tadi, kalau dalam kajian ini tentang dialog keimanan, memang peran ayah itu harus lebih sering hadir. Peran ayah harus lebih sering hadir. Nanti bisa diajakin bareng-bareng. Nanti slide-nya bisa dikasih Mbak Yati, bisa di-share nggak apa-apa. Nanti bisa di-printin kalau mau. Ya, Al-Quran banyak yang ngomong tentang ayah gitu. Nyindirnya halus gitu ya. Ini tadi ada kajian, ini dialognya kita baca Quran yuk, atau pura-pura baca Quran bareng-bareng halaman ini. Loh, ini tentang ayah yang dialog ya. Ayah di luar terus nih ya. Jangan di luar juga nggak pernah nelpon. Kan bisa juga dialog secara nelpon. Zaman Nabi Ibrahim nggak ada Nabi Ibrahim nelpon Nabi Ismail, tapi bisa nyampe penjagaan. Hari ini nelponnya seperti apa, komunikasinya dan seterusnya. Allah alam bisawab. Nah, ini dalam surat Al-Ahqaf tentang kedua orang tua yang berdialog dengan anak. Walaupun memang tidak disebutkan namanya, tapi nggak apa-apa. Bukan masalah nama, karena seringkali Al-Quran tidak menyebutkan nama secara jelas, tapi menyebutkan tentang pelajaran. Nah, tadi ada berapa? Ada 17. Nah, nanti kalau memang ada sumber lain menyebutkan lebih, alhamdulillah nggak salah. Ini kan saya juga mendapatkan dari berbagai sumber. Nah, ini dialog-dialog keimanan ini menjadi pengingat bagi kita, harus memperbanyak. Ketika dalam Al-Quran disebutkan berulang-ulang, itu artinya penting. Disebutkan berulang itu artinya penting. Semakin sering semakin penting. Maka dialog-dialog itu harus sering dihadirkan di rumah kita. Ajak mereka diskusi tentang apapun. Karena semuanya tentu akan melari kepada keimanan. Nah, maka dialog, kalau ingin bertanya tentang, nak kita mau ngapain? Nah, itu kan langsung teori. Nak kamu tuh harus tugasnya jadi tugas kamu ibadah, langsung secara main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya. Misi manusia kan sebagai pertama ibadah, kemudian khalifah. Langsung dibacain ayat Quran surat Al-Baqarah 30 gitu. Ya, nggak pas juga kalau langsung dimasukin gitu. Tapi disampaikan dengan dialog, diskusi, berkisah, bercerita. Nah, kan kita tadi di depan bicara tentang metode. Nanti apa yang mau ditanamkan di antaranya ini yang paling penting. Apa misi tugas kita? Apa maksud manusia diciptakan? Harus diingatkan. Ini framework yang ditulis oleh Ustadz Haris Saputra. Wajah saya lupa namanya. Yang sudah meninggal, Masya Allah. Yang di dalam buku Fitrah Based Education beliau seperti ini digambarkan. Diingatkan, apa tugas manusia dan apa maksud Allah SWT. Tugas kita apa? Misi kita secara pribadi apa? Misi kita secara jamaah, sebagai masyarakat, itu apa? Jadi memang kita nggak akan cukup hanya baik secara pribadi saja. Soleh saja nggak cukup.
Ini bisa nggak ditanamkan, disampaikan kepada anak-anak kita? Kita ini nggak cukup, soleh saja belum cukup. Walaupun soleh itu baik, tapi soleh saja belum cukup. Baik doang kita belum bisa memperbaiki orang, itu belum cukup. Gitu. Nah, berat banget ya. Ya begitu emang gitu. Misinya apa? Diingatkan tentang ibadah sebagai khalifah. Jadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, berarti kita harus menyiapkan bekal jadi pemimpin. Nah, ini masuk nih. Maka diskusi-diskusi tentang bagaimana anak-anak harus meningkatkan kompetensi mereka. Orang tua juga ya. Kenapa mereka misalnya harus hafal Quran? Kenapa mereka harus semangat belajar bahasa asing? Kenapa harus belajar matematika? Misal gitu ya. Nanti kan kamu jadi, ketika kamu jadi jagoan matematika, kamu bisa memberikan manfaat apa? Larinya ke sana, bukan cuma sekedar jadi dapat nilai 10 gitu ya. Tapi ketika kamu nanti misal pinter, kamu bisa masuk ke dokteran, bisa jadi dokter, nah, akan gitu. Nanti kamu jadi dokter yang dermawan, dan dokter yang sering membantu orang, dokter yang jadi emang harus dimasukin nilai-nilai sekaligus. Bukan cuma sekali lagi jangan lagi anak-anak kita dikejar dengan nilai 10 harus 100, harus nilai-nilai kayak gitu. Karena nggak cukup. Cuma nanti dia akhirnya malah menghalalkan segala cara, yang penting dapat nilai 10. Atau kuliah harus dapat nilai 4. Jadi cuma dapat nilai, bukan kemudian misinya nggak terbawa. Sampaikan, kalau kamu mau jadi ahli ekonomi, boleh nggak? Boleh jadi ahli ekonomi. Tapi kenapa? Agar kemudian ini. Mau jadi pedagang aja, boleh. Rasulullah bersahabatnya berdagang. Nanti kalau jadi pedagang begini ya, dan seterusnya. Ini harus kita tanamkan, agar kemudian menjadi sesuatu yang ingat terus, ingat. Nah, ini kita bukan sekedar menjalankan tugas sebagai seseorang saja, tapi ada misi peradaban yang diemban umat manusia. Berat amat. Ya, ini aja belum cukup gitu. Ya, tapi yang seperti itu. Kita nggak akan cukup hanya dengan baik atau bagus secara pribadi, tapi kemudian harus lebih besar lagi. Nah, ini kembali ke masih di framework yang ditulis oleh Harissanto Sallallahu tentang fitrah based education. Jadi mendidik dengan berdasarkan fitrah. Dan ini semua dimiliki oleh manusia. Ada fitrah keimanan. Tadi sudah disampaikan. Ada fitrah belajar dan bernalar. Setiap anak itu sebenarnya belajar dan nalar. Mereka tuh orang yang paling kritis. Ini apa? Itu siapa? Ini namanya apa? Gitu. Ngelihat apa di jalan, tapi tunjuk semua satu-satu gitu kan. Itu fitrah, mereka belajar pengen tahu. Cuma ada orang tua yang suka madamin. Udah nggak usah nanya. Udah nggak usah nanya gitu. Karena kita nggak tahu kan, kita pusing. Banyak nanya gitu kan. Kamu udah kayak mau jadi ini aja gitu, kayak wartawan aja lah. Tapi sebenarnya itu fitrah yang luar biasa, karena mereka pengen nanya dikit-dikit, nanya gitu kan, pengen tahu itu siapa, ini apa gitu kan. Kita yang orang tua harus siap gitu dengan fitrah mereka untuk belajar dan bernalar gitu. Jangan kemudian dimatikan gitu kan. Jangan nanya-nanya, udah nanti kalau udah gede kamu tahu sendiri. Waduh, bapak sama ibu nggak tahu, udah gitu. Karena bapak nggak belajar, lu nggak tahu gitu ya. Kalau seperti itu jadinya nanti anak-anak akan hilang, nggak mau lagi belajar, nggak mau nanya. Sekali nanya mereka ke Google kalau sekarang ya. Iya, kalau dikasih Google bagus, kalau dikasih Google yang jawaban yang jelek, ya nggak pas pula gitu. Lalu ada fitrah bakat. Setiap anak punya bawaan yang unik, ada peran yang unik. Apakah semua anak sama? Ya nggak ada. Nanti akan dibahas di bagian terakhir, ada tentang tipe-tipe kecerdasan. Mas, setiap orang bawaannya beda, bakatnya beda. Ada fitrah seksualitas dan cinta, membawa sifat terkait gendernya gitu. Nah, ini juga harus diarahkan, ini jangan sampai laki-lakinya terlalu tulang lunak, yang perempuannya terlalu tomboy. Perempuan jagoan boleh, tapi harus ingat dengan fitrah-fitrahnya. Laki-laki bisa masak, bagus, tapi jangan kemudian malah, karena chef-chef banyak laki-laki dibanding perempuan yang terkenal ya. Tapi jangan kemudian terlalu sibuk dengan masak, dia nggak bisa muncul fitrahnya sebagai laki-laki, maskulinitasnya gitu. Nah, kalau laki-laki udah pintar dandan, ini mulai bahaya gitu. Jangan pula karena orang tua dari kecil, dari ketika hamil udah ngidam pengen punya anak perempuan, pas lahir anaknya laki-laki, anaknya begitu lahir dandanin, dipakai baju cantik-cantik, aduh, jangan gitu dong, nanti jadi masalah gitu. Karena fitrahnya sudah ada masing-masing gitu. Nah, kalau kemudian ada yang beralasan ini fitrahnya lahir sebagai LGBT, saya yakin nggak ada. Fitrahnya kalau nggak laki-laki perempuan. Kalau orang-orang penggiat
itu kan alasan ini kan bawaan lahir nih, ada yang apa ya, ada istilah queer lah, apalah, bukan cuma LGBT, banyak banget lagi istilahnya, sampai macam-macam jenis gitu ya. Aduh, nggak ada, itu bukan fitrah itu pasti menyalahi fitrah, karena nggak mungkin Allah berikan fitrah yang salah gitu. Ada fitrah estetika dan bahasa, setiap anak mempunyai sifat keindahan, keharmonian, kedamaian. Nah, ada fitrah individualitas, sosialitas. Nah, ini ada yang egonya tinggi, ada yang sosialnya tinggi, beda-beda ternyata ya, unik gitu ya. Kalau saya amati misal di anak saya gitu, dia termasuk paling sulit. Ini kadang-kadang lucunya nyampur gitu ya. Dua-duanya tuh ya tetap masing-masing udah punya. Dia tuh suka berbagi, tapi paling sulit kalau punya salah minta maaf gitu. Coba itu senang gitu. Tapi kalau punya masalah dengan orang, itu susah banget minta maaf. Mau bapak ibunya salah aja nggak mau minta maaf. Karena, aduh, kayak egonya tinggi banget kalau minta maaf itu kayak. Ya, tapi kemudian bukan berarti kemudian dibiarin. Ya udah itu fitrah dia, tapi harus diarahkan, tetap harus diajarin minta maaf. Gitu. Suka berbaginya tinggi. Harusnya kan kalau kita pikir mungkin, oh sosial tinggi pasti egonya rendah. Ternyata nggak juga, kadang-kadang ada bagian ego-ego tertentu yang dia tetap tinggi gitu. Nah itu harus diarahkan gitu, seperti apa gitu prosesnya gitu. Fitrahnya nanti akan muncul apakah dia suka di kecil, anak kecil pun udah mulai kelihatan sebenarnya yang suka apa ya, suka mimpin gitu, suka merintah mungkin bahasa kita bahasakan. Ini itu jadi kayak bakatnya nanti bakal jadi pemimpin, tapi diarahkan seperti apa gitu. Jadi kayak suka nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah ini kalau guru-guru biasanya seharusnya kalau guru di sekolah harusnya juga lebih ngerti tentang ini, jadi bisa ngelihat oh si anak ini tipenya ini, tipe anak ini kalau dia jadi pemimpin apakah siap apa enggak. Karena ada juga tipe-tipe yang ketika di organisasi dia main sendiri. Mungkin dari kecil seperti itu. Sebenarnya udah kelihatan. Tipe-tipe yang semuanya dikerjakan sendiri, pokoknya terima jadi, teman-teman yang lain terima jadi, pokoknya dah kerjain gitu. Ada tipe-tipe yang memang pengennya dia melibatkan semua orang. Ini semua kan adalah fitrah-fitrah yang tetap dilatih, diasah agar kemudian sesuai dengan potensi mereka dan sesuai juga dengan misi yang ingin dicapai, misi hidupnya gitu. Fitrah fisik dan kesehatan tentang pola makan, gerak dan sebagainya. Ada juga fitrah perkembangan dan sebagainya. Nah, ini penting kita pahami, penting kita dalami. Dan jujur saja saya termasuk bukan orang yang mendalami ini, saya hanya tahu kulit-kulitnya saja. Ini orang-orang yang mungkin mendalami talent mapping, mendalami multiple intelligence, mendalami fitrah based education. Ada orang-orang yang sudah mendalami itu dan sudah ada bukunya. Silakan dibaca, silakan dipelajari juga bersama-sama. Nah, terkait juga dengan home education. Nah, ini kan sekarang lagi agak ngetren nih home education. Tapi jangan salah juga, home education jangan jadi kemudian karena pengen anak belajar di rumah nanti memindahkan semua pelajaran ke rumah. Itu namanya bukan home education gitu. Apa bedanya dengan pindah sekolah dari ke sekolah ke rumah gitu ya. Atau karena alasan home education udah nggak usah sekolah, terjebak homeschooling gitu ya, semangat homeschooling ujung-ujungnya semuanya cuma diinstalin dari aplikasi apa ruang guru misalnya. Belajarnya di rumah aja ya. Bukan gitu home education-nya. Kurikulumnya harus lengkap. Kalau ada teman-teman yang tertarik home education, silakan bergabung dengan para penggiat di bidang itu. Kalau saya jujur saja mungkin nggak akan sanggup ngurusin home education sendiri. Maka saya bekerja sama dengan sekolah. Saya antar anak saya ke sekolah untuk belajar di sana. Gitu. Kalau yang sanggup untuk kemudian menjalankan home education di rumahnya, dengan kurikulum yang terbaik, bukan sekedar kurikulum ngomongin A, B, C, D, E, sains dan sebagainya, matematika dan sebagainya, cuma dasar-dasar gitu, ya silahkan. Karena ternyata kalau cerita teman-teman yang jalanin home education lumayan berat gitu. Bukan ngajar yang berat, tapi yang lainnya. Kalau cuma sekedar ngajar matematika, anak SD bisa lah home education gitu. Apalagi orang tua yang sudah S1 misalnya. Kalau ngajarin sains, kalau ngajarin cuma sekedar ngejar nilai ya sekali lagi, hanya sekedar ngejar nilai-nilai dari UN, itu mah gampang. Tapi yang lainnya yang bisa jadi agak nggak siap kalau tadi menyiapkan kurikulum terbaik. Begitu. Nah, ini saya diingatkan tentang apa misi hidup kita. Udah berapa jam nih? Sebentar, saya cek dulu. Oh, saya boleh 11. Hampir 15 menit lagi boleh, Pak. Oh, iya, saya baru sadar udah lama ngomongnya gitu ya. Apa misi Setengah hidup kita? jam. Ada good life, ada mission of life. Jadi ada yang sifatnya hidup yang baik, tapi ada sifatnya juga yang kemudian
misinya harus dibawa live. Ini harus dijalankan bersama-sama. Ini sekilas saja. Nah, anak kita lah anak masa depan. Bukan anak masa kini, apalagi anak masa lalu. Maksudnya gimana ya? Ya anak kita ini kan dilahirkan untuk masa depan kan? Karena nanti mereka akan tumbuh besar, dewasa, memberikan kontribusi ketika mereka sudah di masa depan. Yang bisa jadi kita nggak akan ketemu. Maka jangan dibebani pula anak-anak kita dengan mimpi-mimpi masa lalu kita. Gitu. Kita dulu nggak kesampaian jadi dokter, kita paksain anak kita jadi dokter. Kan nggak pas ya. Pokoknya kamu mesti jadi dokter, nak. Kenapa Pak? Karena dulu Bapak nggak kesampaian jadi dokter. Ya itu beban masa lalu. Apakah masa depan anak kita sesuai dengan itu? Belum tentu. Sesuai nggak dengan fitrah dia, kecerdasan dia, dan sebagainya. Nah, anak masa depan itu berarti harus siap adaptif dengan perkembangan yang ada. Tapi bekalnya apa? Itu aja. Masa depan seperti apapun masa depannya, ya kan bekalnya adalah bekal keimanan, bekal Al-Quran, bekal tauhid, bekal fitrah, bekal ini, bekal itu, semuanya. Kemudian itu semua harus disiapkan. Basicnya harus disiapkan. Agar siap menghadapi masa depan. Karena masa depan kita nggak tahu. Kalau ngomongin secara teknologi apalagi, hari ini berubahnya jauh. Saya kemarin menyaksikan dari sebuah video tentang bagaimana perubahan para selebritis gitu ya, selebritis yang dulu pada jagoan di Twitter udah tumbang, yang di YouTube udah pada tumbang, di Instagram udah pada tumbang. Ke depan nggak tahu apa lagi tuh. Harus berubah terus. Kalau hari ini kita hanya mikirkan anak-anak karena sekarang lagi ngetren tentang YouTube misalnya. Anak-anak perlu jadi YouTuber juga nih biar nanti bisa nyaingin si Atta Halilintar. Ya masa depan bukan YouTube lagi, kita nggak tahu masa depannya apa. Kita kan tertipunya dengan kulitnya gitu ya. Berarti sekarang lagi ngetren dapat duit banyak jadi kaya raya gitu misal dengan YouTube. Berarti semua harus jadi YouTuber gitu. Pokoknya diarahin semua gitu. Apakah itu? Bukan. Karena teknologi yang nampak itu kan hanya kulitnya saja. Dalamnya apa? Teknologi yang tampak misalnya tentang codingnya, tentang brandingnya, tentang apa. Itu kan bedanya di situ tentang kehumasannya, adaptifnya, kecerdasannya, buat skenario-nya misal kalau itu diajarkan misal gitu ya. Tapi apakah masa depan masih butuh itu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu masa depan itu. Tapi masa depan anak-anak kita tadi, apapun yang akan dihadapi di masa depan nanti, mau eranya berganti dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, apapun nanti datang, apalagi namanya itu, selama mereka siap menghadapinya, siap aja gitu. Nggak larut, nggak kemudian ikut-ikutan jadi goyang-goyang nggak jelas ngikutin bikin konten. Ya Allah gitu ya. Karena mereka nggak tahu. Gitu. Bukan itu padahal yang diharapkan dari masa depan gitu. Nah, ini mungkin penting buat kita tentang multiple intelligence. Apa saja fitrah dan bakat anak. Ini sekali lagi memang kalau mendalami ini perlu sesi khusus, perlu orang-orang ahli khusus untuk menjelaskan. Tapi biasanya dari beberapa sekolah sering juga diadakan tes-tes seperti ini untuk mengetahui tipe-tipe intelijensia anak. Anak saya ini cerdasnya di mana? Apa dia kecerdasan fisik, kecerdasan personal, kecerdasan logika matematika, kecerdasan musikal, kecerdasan alam. Semua anak pasti punya ini, tapi biasanya beda. Setiap orang, bukan setiap anak. Setiap orang pasti punya kecerdasan, 8 tipe kecerdasan ini yang disusun oleh siapa ya? Saya lupa pertama kali disusun tipe bukan Mafita, bukan tipe-tipe intelijen ini. Tapi ada yang dia dominan di situ, ada yang enggak gitu ya. Semua punya, tapi akan muncul di mana di dominannya. Nanti kalau di beberapa tes-tes psikologi biasanya akan muncul dengan kecerdasan ini dia akan lebih mudah diarahkan jika kemudian dia berkarir di sisi ini. Mungkin bicara tentang karir seperti itu. Bicara tentang belajarnya seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi ingat bagaimana Rasulullah SAW juga sangat mengenali potensi kecerdasan para sahabat yang berbeda-beda. Khalid bin Walid, walaupun dia seorang jagoan dalam medan perang, Rasulullah tidak pernah memerintahkan Khalid bin Walid menjadi seorang gubernur. Karena beda kecerdasan. Sebaliknya, siapa yang meragukan kehebatan Umar bin Khattab? Nggak ada. Kalau bicara secara kemampuan bertempur, Umar tuh luar biasa. Tapi Umar tidak pernah diperintahkan Rasulullah jadi panglima perang.
dalam beberapa masa Umar diperintahkan jadi kayak pembina kecil gitu yang sifatnya gitu. Karena Rasulullah tahu ini bukan di situ nanti potensi paling unggulnya. Abu Bakar juga seperti itu. Potensinya beda keunggulannya. Maka Rasulullah kemudian bisa memetakan siapa yang harus menjadi juru tulis. Karena dia punya kecerdasan itu. Diperintahkan untuk belajar bahasa orang segera selesai. Rasulullah memetakan seorang Hudzaifah bin Yaman jadi seorang mata-mata yang hanya dia yang tahu, termasuk orang munafik di Madinah, hanya Hudzaifah yang tahu, nggak ada yang tahu selain Hudzaifah. Kekuatannya memegang rahasia. Sahabat lain juga tahu memegang rahasia itu penting, tapi nggak akan sekuat Hudzaifah gitu. Tapi itulah bagaimana Rasul memetakan potensi para sahabatnya masing-masing. Nah, ini penting buat kita memetakan potensi anak kita, murid kita, diri kita. Saya cocoknya di mana. Tapi kemudian juga tidak menjadi pembenaran. Oh, saya kan nggak bisa musikal. Saya ini termasuk nggak bisa musikal. Ya udah, saya nggak mau terlibat yang sifatnya musikal ya. Tapi jangan terlibat saja, tapi jangan dipaksakan. Gitu. Anak-anak yang nggak pintar di matematika bukan berarti kemudian udah nggak usah diajarin matematika, diajarin yang dasar-dasar yang dibutuhkan. Tapi yang mana dibutuhkan di up di situ ya. Gitu. Karena kalau dia nggak punya kecerdasan logik matematika, mau dikursusin mau kayak gimana pun matematika, sempoa, apalagi dia nggak akan jadi jagoan matematika nanti ikut tembus olimpiade sains tingkat internasional atau dapat ini, nggak akan mampu. Kalaupun mampu ya mungkin cuma hanya hafalan, setelah itu nggak akan sanggup, akan jebol juga karena bukan kecerdasan. Karena nggak pas. Nah, apa harus tes? Enggak juga. Ini memang kalau pas sih harus pakai tes ikut tes psikotesnya sebenarnya. Tapi kan bisa kelihatan sekilas, bisa kita dalami, kita perhatikan. Orang tua yang bersama anaknya pasti akan kelihatan, oh anak saya suka kegiatan sifatnya fisik, oh cocok berarti olahraga, maka munculkan dia di situ. Nah kalau bicara tentang misal apakah bisa kecerdasan ini menunjang dalam kegiatan menghafal Al-Quran misalnya, karena kita pengen anak-anak kita pintar hafal Al-Quran itu. Bisa semua aja dimanfaatkan. Dia pintarnya musikal, terus gimana? Suruh nyanyi? Bukan. Ajarkan dia dengan metode menghafal dengan cara yang lebih agak menyenangkan, dengan metode apa gitu. Karena ada metode menghafal dengan gerakan, siapa yang pakai metode gerakan, itu cocok untuk anak-anak sifatnya kinestetik. Gitu. Bumi bulat, apa ya, siapa yang sampai juara Hafiz Indonesia itu kan metode menghafalnya kayak gitu. Ya, itu mungkin cocok dengan dia. Tapi tipe anak-anak yang tipe pendiam jangan dipaksa suruh kayak gitu, gerak badan ambil ngapalin gerakan Al-Qur'an, gerakan huruf gitu ya. Tipe anak-anak yang pendiam, tipe anak-anak yang penyendiri ya dia jangan dipaksakan ngapal bersama halakoh, ngumpul harus duduk. Dia mungkin tipenya begitu. Mungkin ada yang harus jangan menghafal Al-Qur'an diajakin sambil tafakur alam di pantai, mungkin lebih cepat. Kita yang akan menemukan pola-polanya dalam berbagai hal, bukan cuma hafal Quran dan sebagainya. Ini nasihat yang sangat menarik dari Gus Baha. Semoga kebaca tulisannya. Pandanglah anak-anak kita ini sebagai penerus sujud kepada Allah. Penerus mentauhidkan Allah. Penerus perjuangan agama Islam ini. Jika demikian, kata Gus Baha, berapapun biaya yang akan kita keluarkan untuk anak-anaknya kita, pada hakikatnya membiayai agama Allah. Jadi kita melihat anak kita ini sebagai investasi akhirat kita yang nanti itu adalah ketika kita membiayai mereka dengan pendidikan terbaik, membelikan buku-buku terbaik dan sebagainya. Ini bukan sekedar ngeluarin duit untuk itu, tapi ini adalah nanti akan membiayai agama Allah. Artinya ini bagian dari nafkah fi sabilillah. Kan kayak gitu harus cara pandangnya. Sehingga orang tua tidak kemudian terlalu pelit dan perhitungan misalnya dengan biaya yang dikeluarkannya. Ini investasi akhirat ini. Ada yang sudah pamit dari Toli-Toli, iya, sudah 1 jam ya. Nah ini yang terakhir. Jadilah orang tua yang berhasil gitu ya. Tiada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anak pendidikan yang baik atau pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik bukan selalu di sekolah terbaik dengan SPP termahal, bukan juga. Tapi kemudian adalah bagaimana orang tua bisa mendidik dengan cara-cara terbaik, dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan jalan Allah SWT. Karir mungkin gagal, bisnis mungkin gagal, bisa diulang, tapi mendidik anak nggak berhasil, nggak akan bisa diulang. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bila taufiq. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Eh, Bagaimana ayah bunda? Di sini ada ayahnya juga kok Pak Bahtiar. Jadi nggak semua ibu-ibu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan meskipun perbandingannya terlalu jauh, tapi nggak apa-apa, Masya Allah, masih ada ayah yang mau belajar untuk mendidik anak. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Baik, kita adakan sesi tanya jawab. Boleh buat ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Jika berhalangan untuk open mic atau open video, boleh lewat kolom chat ataupun langsung raise hand ataupun langsung mengajukan pertanyaan saja. Silahkan. Ada yang bertanya? Oke, saya awali dulu aja deh. Pak Bah, pengen sharing nih Pak. Pengen tahu nih, kalau Pak Bahtiar kan, Masya Allah ya, kesibukannya sejauh ini setelah saya baca riwayat pendidikan sampai kesibukannya sampai hari ini, itu kan lumayan luar biasa nih. Kalau Pak Bahtiar sendiri, pengalaman Bapak sejauh ini itu bagaimana tuh Pak? Kalau di keluarga untuk menumbuhkan fitrah keimanan pada kakak Naya Solihah mana? Boleh berbagi mungkin Pak Bahtiar, kan rata-rata nih ya, kalau bapak-bapak itu kan kalau udah kerja kayak gitu, udah capek, kadang udah nyampe rumah, udah istirahat dan yang lain kayak gitu. Mungkin bisa menjadi pengingat kita sebagai istri ya, terutama nanti bisa mengingatkan suami pengennya tuh bisa jadi pelajaran bersama seperti itu. Ada bapak-bapak juga ternyata, Masya Allah. Boleh Pak Bahtiar bisa sharing sedikit pengalamannya? Baik, jazakumullah. Kalau ditanya, ini saya susah juga nih, karena masih jauh dari ideal dan masih jauh dari bagus kalau boleh bilang ke saya. Memang masih proses belajar juga, bagaimana kemudian berusaha menumbuhkan dialog-dialog itu. Ya. Tapi yang paling mudah sebenarnya ya ada sesi-sesi di mana kita, kalau saya suka jalan-jalan gitu ya, saya suka jalan-jalan karena dekat sini banyak tempat untuk jalan. Ke pantai kan dekat. karena di pulau gitu ya. Keliling aja ke pantai, ajakin ngobrol. Di pantai itu bisa diskusi-diskusi ringan, hampir lari-lari ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilakukan siapapun ya. Artinya kalau misalnya tidak ada pantai, kalau kita punya kebun atau sekedar kebun orang juga nggak apa-apa gitu ya. Ajakin berjalan dan sebagainya. Lebih ke situ. Kalau ingin menumbuhkan cara-cara menumbuhkan fitrah keimanan kita, anak-anak kita bisa dengan hal-hal demikian sambil diajak berjalan. Atau misal di rumah ada semut, nah diajakin lihat tuh gimana tuh semut bisa. Ini sering dulu Naya suka ngasih makan semut, saya juga bingung, tiba-tiba bawa gula gitu ngasih semut kan. Ya, akhirnya saya ajakin ngobrol loh, terus liatin tuh semut gimana cara dia saling menyapa, ketemu antara kepala dengan kepala gitu kan. Sambil saya ajakin ngobrol, habis itu saya kasih bukunya. Alhamdulillah di rumah juga ada beberapa buku yang bisa menunjang gitu nih gitu kan, walaupun dia belum bisa baca lengkap tapi kasih gambarnya gitu, nanti yang dihubungkan. Inilah cara Allah SWT mengajarkan semut untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Ingatkannya dengan Allah gitu, bukan ini karena semut udah pintar dari dulu, enggak bisa kayak gitu. Ini karena Allah yang sudah memberikan kemampuan pada semut untuk seperti ini gitu. Ketika ada pelajaran-pelajaran di sekolah ditanyain gitu kan, uji cobanya apa, ngukur kemarin ada uji coba mengukur tumbuhnya bawang gitu kan. Ya diajakin ngobrol, kenapa yang ini tumbuh, kenapa yang ini enggak gitu kan. Oke, secara sains begini gitu kan. Terus kenapa tumbuhnya cepat sebagainya. Ternyata mengarah ke arah matahari gitu. Jadi kan tumbuhan itu kan punya sifat fototaksis ya, mengejar cahaya gitu ya. Biasanya kalaupun dia dalam kondisi gelap, dia akan ada gerak bagian daunnya akan mengarah ke cahaya. Ini mengarah ke matahari karena dia mengejar matahari. Kenapa dia mengejar matahari? Karena dari matahari ada fotosintesis. Itu teori secara sains.
Itu dihubungkan lagi. Siapa yang membuat seperti ini? Ini kan Allah yang mengatur agar kemudian tumbuhan ini bisa seperti ini. Karena sudah Allah siapkan DNA-nya. Oh, itu terlalu susah DNA. Bukan bahasa Allah sudah menyiapkan semua jenis tumbuhan udah siap, dia nanti tahu gitu. Begitu nggak diajarin nama induknya, kalau tumbuhan kan nggak ada induknya. Dia akan tahu butuh mata. Halo, Pak Bahtiar. Masih nyambung, Pak? Gelap ya. Ya, Masya Allah. Buat ayah bunda, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sembari kita nunggu Pak Bahtiar join kembali. Ada yang Ya, mungkin dari... seperti itu secara umum. Ya, saya hilang tadi. Seperti itu. Iya, Pak. Ajak saja diskusi dengan hal-hal yang ringan yang sekitar kita. Ajakin lihat pohon, ajakin lihat buah, ajakin lihat apa. Kemudian kita hubungkan. Pasti akan ketemu. Kalau kita mau mikir ya, artinya sebagai orang tua. Kita kan, sekali lagi saya katakan, pasti kita lebih pintar dibanding anak beberapa saat lebih dahulu. Gitu. Minimal kita sudah pernah belajar. Ajakin ketika di laut, di sungai, kok kapal bisa ngapung ya? Kenapa tenggelam ya? Teorinya begini, tapi kenapa? Allah yang ngaturnya. Sekali lagi menghubungkan semuanya dengan Allah SWT. Itu misal di sekeliling kita. Di rumah kita juga seperti itu. Ajakin kemudian, ingat sama Allah, makan. Itu kan makan kenapa perlu baca doa? Ya kan karena Allah yang memberikan makanan. Allah ini menghadirkan beras kita ini udah panjang sekali perjalanannya. Jadi ingatkannya Allah gitu ya. Bukan sekedar karena Bunda masak, tapi kan Bunda masak. Petani nanam. Ini sampai ke sini, sampai situ itu. Idealnya bisa seperti itu. Nah, kita diskusi semakin sering, insya Allah semakin baik. Sebenarnya itu ringan ya, karena nggak harus menyiapkan kurikulum khusus atau tapi kita yang harus selalu ingat ngajakin itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi nggak mesti selalu kita kayak nyiapkan materi khusus dulu baru kita dialog dan lain-lain. Jadi bisa dari kegiatan kita sehari-hari ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, silakan ayah bunda yang ingin bertanya dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Bahtiar, dipersilakan langsung open mic, tidak apa-apa. Ada yang chat, oke baik. Oke, ada pertanyaan di chat ya Pak Bahtiar. Pak, maaf nggak bisa open kamera, kondisi lagi jadi mandor. Masya Allah, Bunda Erlisa ya. Saya mau nanya Pak, gimana solusinya hilangin ngedumel Pak? Terkadang teori tahu, tapi pas prakteknya ampun kayak gitu. Apalagi dengan realita emak yang ada di lapangan. Masya Allah, boleh dibantu sharing Pak Bahtiar. Mak-mak banget ini mewakili. Monggo Pak. Pak Bahtiar masih on? Pak Bahtiar. Ini sinyal saya Pak Bahtiarnya ya yang lagi. Teman-teman masih dengar suara saya ya? Masih dengar kok, masih dengar. Alhamdulillah. Pak Bahtiarnya ya? Gangguan jaringan kayaknya. Nge. Dengar Mbak suaranya. Pak Bahtiarnya aja yang hilang suaranya. Iya Mbak. Mungkin jaringannya di sana mungkin tuh. Mudah-mudahan kita doakan. Iya tadi juga ngabarin jaringannya agak putus-putus di sana qadarullah.
keluar Iya. ya. Nggak apa-apa, kita tunggu sebentar ya Ayah Bunda ya. Iya, kami tunggu. Oke, Masya Allah. Boleh diajukan saja pertanyaannya buat Ayah Bunda ya. Kita welcome saja apapun yang misalnya ada pertanyaan yang selama ini belum nemu nih jawabannya, kita sharing aja bersama, kan siapa tahu bisa mewakili Ayah Bunda yang lainnya kayak gitu. Pak Batiar sudah join lagi, Pak? Sudah. Saya pindah ke Oke, handphone laptop. alhamdulillah. Sinyalnya nggak kuat kayak. Oke. Tadi ada yang itu Pak, tanya lewat chat. Jadi gimana nih Pak solusinya ngehilangin ngedumel nih bagi ibu-ibu tuh terutama biasanya ya. Ketika kita udah tahu nih teorinya, tapi kadang kalau praktek itu udah susah gitu. Ngehubungin ke teori lagi kayak gitu. Realita mak-mak ini kalau kadang udah capek dan lain-lain, itu udah ngedumelnya dulu. Monggo Pak, bisa dibantu Pak pencerahannya. Saya nggak tahu jawabannya apa ya. Karena itu susah jawabannya. Saya jadi ingat yang lagi sempat berapa hari ini beredar di dunia maya katanya. Oh, lihat si artis ini bisa begini karena kemudian semua urusannya diurusin sama pembantu. Saya pikir bukan masalah itu juga gitu ya. Oh, yang itu yang Dear suami saya juga bisa bisa ngupas bawang, ngupas salak, ngupas ini terus saya nggak pakai pembantu. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya gitu ya. Ngedomel mas saya pikir sesuatu yang masih fitrah ya. Marah itu fitrah. Apakah kemudian bisa? Memang ada sih yang kayak teori misalnya secara ada seminar yang menyebutkan mendidik anak tanpa marah. Tapi apakah memang bisa tanpa marah? Seharusnya bisa, tapi kan susah pasti ya. Kita pengennya marah tapi kayak marahnya Nabi Yakub gitu ya. Marah tapi kemudian diem, doain anak gitu ya. Nah, yang paling penting ketika Nabi Yakub dibohongin sama anak-anaknya, dia tetap marah sebenarnya. Tapi kemudian marahnya saya kembalikan semuanya kepada Allah ya. Masya Allah bisa segitu levelnya gitu ya. Secara teori saya nggak tahu jawabannya seperti apa, karena tetap saja dalam rumah saya juga masih ada ngedumel, masih ada marah, masih ada naik sampai do re mi fa sol la si do sampai tinggi, masih ada saat seperti itu. Ketika udah dipanggil nama doang nggak mempan, harus Naya Konita binti Muhammad Bahtiar sebutin nama itu aja masih nggak mempan gitu ya. Masya Tapi memang Allah. masih ada masa-masa seperti itu ya. Saya bilang tadi saya masih jauh dari itu dan mungkin memang harus banyak belajar lagi. Kita masih banyak belajar lagi karena masalahnya kan ditemuinya sepanjang waktu gitu ya. Sekali lagi dulu sekolah kita nggak ada sekolah jadi orang tua gitu. Dan anak kita bukan robot yang bisa diprogram anak harus nurut dengan semua, nggak bisa. Ya udah nikmatin aja. Prosesnya dinikmatin. Ketika ngedumel segera istighfar, segera taubat gitu ya. Segera ingat lagi gitu. Kalaupun keluar kata-kata yang ngedumel dari kita adalah kata-kata yang semoga saja itulah kata-kata yang jangan menyumpahi dengan kejelekan. Doakan dengan kebaikan gitu. Ambil marah tapi ya Allah, Bapak Ibu marah sama kamu, semoga kamu jadi anak soleh. Marah tapi doain anak jadi anak soleh ya kayak gitu. Semoga kamu ini jadi dokter gitu. Marah tapi semoga kamu jadi ulama gitu. Marah tapi doain yang baik. Itu kan yang lebih susah kan? Mengendalikan. Karena wal kadhiminal ghaid, menahan rasa marah itu lebih berat. Apalagi kan marah di saat kita merasa mampu untuk marah dan rasa kita layak untuk marah gitu. Nah, masalahnya kan di teori tadi udah pada tahu semua lah gitu. Ya, tinggal bagaimana pengendalian diri dan segera bisa bertaubat dan beristighfar ya. Lupa ingat lagi lah nanti gitu. Kalau itu jujur saja lah, saya yakin secara umum mungkin belum ada yang bisa benar-benar tanpa marah sama sekali. Tahu kalau para trainer atau misalnya kayak Abah Ihsan sebagainya, mungkin saya yakin dia pasti ada marahnya juga, tapi mungkin marahnya lebih terkendali mungkin ya, karena dia makin menguasai dirinya sendiri, makin mengerti gitu ya. Nggak mungkin nggak marah, orang tua pasti ada marahnya, ada ngedumel, tapi mungkin lebih bisa terkendali. Allah alam bisawab. Komitmennya di keluarga mungkin bisa karena sekali lagi di keluarga teori pendidikan, teori parenting yang ada 1 dan 2, 3, 4 sebagainya itu tidak selalu cocok untuk kita semua secara umum.
Misal ada teori yang menyebutkan sebisa mungkin di rumah dibikin kayak perjanjian melakukan ini berubah dari semangat melakukan ini dikasih hadiah ini. Tapi ada anak-anak yang nggak akan mempan juga, nggak akan bisa kemudian dikit-dikit, ujung-ujungnya dikit-dikit minta hadiah gitu ya. Nyapu dikit minta hadiah. Alasnya kalau nyapu dikasih hadiah 1.000 misal. Nyapu terus nggak nyampe serumah udah minta hadiah. Ini kan udah ada menyapu. Aduh gitu. Tapi memang kalau teorinya katanya kan harus membangun kesepakatan bersama seperti apa maunya di rumah, bagi-bagi peran dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi harus berjalan. Dan itu nggak akan selesai sampai seumur hidup kita, sampai kita meninggal lagi. Itulah ujian kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, tabarakallah. Mewakili pertanyaan ibu-ibu ya. Bunda Erlisa bagaimana? Ada tanggapan Bunda Erlisa? Oke, Masya Allah tidak ada. Mungkin ada teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan kembali? Bunda Rosita mungkin? Ada lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Bunda Rosita. Iya, makasih Mbak Yesi. Mungkin tidak begitu banyak pertanyaan, hampir sama. Salah satunya mungkin kami memiliki bocil-bocil. Jadi memang dalam menjelaskan Pak Bahtiar tadi tentang dialog ayah yang 14 rumpun, itu kan lebih mendominasi. Ya masalah di sini mungkin sayangnya harganya gimana ya, ayah anak-anak ini maskulin banget, jadi mungkin agak sharing aja sih sebenarnya. Mungkin sebenarnya di sini saya minta supportnya gimana. Memang ayah itu lebih dominannya di luar, di rumah dia udah capek dengan rutinitasnya gitu kan. Ya yang saya ingin dapat share-nya di sini lebih triknya yang mana lagi gitu. Bagaimana cara membina dialog ayah itu terbentuk dengan anak. Kadang memang ayah itu bukan menyalahkan, tapi memang kosakata ayah itu lebih sedikit dibanding ibu yang lebih dominan 20.000 kata, si ayah cuma 700, jadi udah habis di luar, jadi tiba di rumah ya paling capeknya. Lalu nanti anaknya bertanya, Pi, paling responnya ya, nah gitu aja. Jadi hari-hari anak-anak nih makin besar segala macam, ini udah dibuat konsep sama anak-anak gini, tapi rasanya kok entah belum bergerak atau bagaimana. Jadi yang saya minta di sini tambahan trik bagaimana caranya untuk si ayah itu bisa berkontribusi dalam berdialog sama anak-anak itu aja. Itu aja sih. Seperti Pak Bahtiar yang waktunya terlalu sibuk, super sibuk malah ya. Jadi minta sedikit, walaupun tadi udah diulas sama Bapak, kan aktivitasnya banyak, mungkin dialognya dia menumbuhkan dialog yang semestinya dilakukan oleh sang ayah di waktu-waktu senggang atau waktu yang tidak disengaja atau tidak dibentuk dengan yang formal gitu kan. Nah, tapi memang saya minta itu sedikit triknya Bapak gimana caranya, karena Bapak anak-anak ini maskulin banget. Paling kalau sehari-hari ya tidak itu aja. Jadi bagaimana kalau saya kelebihan rewetnya, makanya Pak Bahtiar. Mungkin ini pertanyaan yang berulang-ulang yang dialami ibu-ibu, tapi kayaknya sekarang saya mengeluh ngesahkan, masa share gitu, biar enggak stres untuk mama, kayaknya bebanin emaknya aja yang ngomong sama anaknya gitu. Bapaknya assalamualaikum, waalaikumsalam, dah selesai. Nah itu aja kayaknya keresahan aja sih, supaya tersupport sayanya untuk bisa mensupport anak dan ayah untuk berdialog lebih banyak lagi. Kadang
lebih dalam gitu. kan, nah dihidupkan, nontonlah. Nah, ada dia sibuk dengan kerja, nanti Oke, hidup. oke. Ya. Ya, begitu-gitulah pokoknya. Nah, iyalah. Iya, Maka iya. sebenarnya Mbak Yeti, Pak Bahtiar, Nggih. dan Bisa dia mengerti ya. Oke. Nggih, nggih. Baik, Bu Rosita ya. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Ya, memang ini sebagian ya. Sebagian besar pola komunikasi siapapun itu, ayah, ibu, atau bapak, ataupun suami atau istri, itu kan dipengaruhi ketika masa kecil biasanya ya. Kalau saya jujur saja memang dari masa lalu saya, orang tua saya itu termasuk cerewet. Bapak ibu pun nanti sama-sama berperan. Jadi mungkin banyak ngaruh ke situ. Tapi kemudian saya nggak tahu seperti apa masa lalu suami Bu Rosita, apakah orang tuanya mungkin juga tipe-tipe seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian masa lalunya begitu kemudian nggak bisa berubah, tetap bisa berubah gitu kan. Karena kan justru inilah kesempatan untuk merubah kita. Mungkin kalau secara teknis, kalau secara teori mungkin saya katakan ajakin suaminya ikut seminar parenting sekali-kali gitu ya. Itu mungkin secara ini ya. Walau alam saya nggak tahu juga seperti apa, apakah kemudian di antara kesibukannya suami masih sempat hadir kajian-kajian. Saya yakin sebenarnya ketika semakin sering hadir kajian, apalagi kalau kajiannya juga mengulas kayak gini, pasti atau menyimak YouTube. Nah, kalau memang memungkinkan misal sekali-kali dibukain video YouTube suruh nyimak bagaimana tentang pengasuhan ayah, kan benar banyak dalam YouTube ya kalau nggak hadir langsung. Siapa tahu bisa sedikit demi sedikit membantu untuk merubah pola. Karena emang ya laki-laki banyak gitu, panjang lebar, ya makasih susah gitu ya. Ya chatnya panjang lebar, terima kasih udah, yaudah gitu, udah gitu doang gitu. Aduh ya Allah. Tapi yang memang harus ketemu di tengah-tengah lah. Idealnya seperti itu. Yang suaminya yang awal 700 kata jadi 7.000 kata, bisa jadi naik gitu ya. Karena memang cerewet itu kan susah, nggak semua orang bisa cerewet, bisa ngomong. Bahkan sebagian diam itu ya karena terbiasa diam di rumah tuh diam. Nah, tapi mungkin perlu walau alam seperti apa. Kemudian apakah sudah ada jadwal jalan-jalan khusus 1 minggu yang buat kesepakatan ketika misalnya ada weekend, ayo kita jalan-jalan bareng-bareng. Misalnya yang dekat-dekat aja, nggak mesti ke pantai ya. Kalau nggak ada pantai jangan dipaksain. Misal ke kebun tetangga, kebun buah atau apa seperti yang boleh jalan-jalan. Kesepakatan tapi jangan bawa kerjaan gitu semuanya. Jangan bawa handphone, jangan bawa laptop, ataupun handphone disimpan gitu ya. Selama masa itu agar anak-anak bisa ngobrol, bisa merasakan kehadiran benar-benar bapak ibunya, bisa main apa gitu kan. Karena kadang sebagian ayah merasa cara mencintai anaknya dengan dia nggak banyak ngomong gitu. Ketika dia ngomong takut salah, bisa jadi gitu. Dia takut ngomong takut salah gitu. Dia mencintainya dengan cara tindakan gitu. Misal dia ngerasa ketika ada kerja lebih keras, lebih banyak uang, itu cara dia mencintai keluarganya. Bisa jadi dia ngerasa gitu, tapi mungkin buat kita yang di rumah ngerasa itu belum cukup. Anak-anak butuh pengen didekap. Kan ada yang bahasa komunikasinya yang berbeda. Ada yang nggak mau tipe-tipe yang meluk anak, nyium anak itu berat, ada kayak gitu tipenya memang. Ya, tadi ada mungkin bisa jadi karena dia pola pengasuhan dari kecil dan sebagainya. Tapi kemudian jangan jadi alasan dulu saya diasuhnya begini, saya baik-baik aja, kan nggak seperti itu. Nah, diajak diskusi, diajak ngobrol. Ya mungkin sebelum itu emang ketika dengan anak masih terbatas, masih kaku, ya saya nggak tahu komunikasi antara suami dan istrinya, antara Bu Rosita sama Pak suaminya gimana. Apa jangan-jangan kaku juga? Nah, kalaupun kaku ya mungkin memang harus lebih sering lagi dicoba lagi biar lebih terbuka dulu dengan ini ya, dengan suami dengan istri harus lebih banyak ngomong dulu gitu, suruh dengerin, suruh cerita kerjaan dia. Mungkin bisa jadi di awal-awal nggak perlu bapak atau suami itu dengar cerita apa yang dilakukan anak-anak di rumah, tapi mungkin bisa jadi dia butuh, bapaknya juga susah ya kadang. Kalau bapak ini banyak nggak mau cerita, ada masalah di kantor nggak mau cerita, biasanya simpen aja sendiri, ngapain bawa masalah ke rumah. Sedangkan suami istri pengennya tahu kan ada masalah apa, biar nggak ini ya. Harus ketemu di tengah-tengah lah ya memang. Karena kalau nggak ketemu di tengah-tengah ya akan kaku gitu, di ujungnya kanebo kering gitu katanya. Nah, yang kedua, banyakin doa. Banyakin doa agar kemudian suami bisa berubah, bisa lebih baik. Tadi kalau memang ada waktu-waktu khusus, mungkin nggak banyak ngomong, oke, tapi kemudian minta tolong Bapak, Pak Su, gitu, apa ayah, oke, kalau ayah nggak banyak waktu untuk diskusi sebagainya, bisa nggak misal setiap, nggak tahu jam pulangnya jam berapa ya, setiap habis isya misal duduk bareng-bareng, ayah baca Quran di sini aja, ayah nggak usah ngomong apa-apa tuh ayah,
baca Quran di sini, anak-anak ngeliat ayah lagi baca Quran di tempat itu misalnya gitu, di ruangan keluarga, misal kayak gitu ya. Jadi ngerasa kerasa gitu seperti itu. Atau misal ayah, oke ayah misal nggak bisa terlalu banyak diskusi, nggak bisa terlalu banyak ngomong, ayah duduk di ruang tengah, di ruang keluarga, ambil baca buku, ambil anak-anak main di situ belajar sebagainya ya. Mungkin awalnya kaku ya, jadi bapak duduk baca buku gitu, serah misalnya dia baca buku, baca koran, baca apa yang mungkin menjadi hobi dia. Tapi jangan nonton TV ya, kalau nonton TV kan agak susah. Ya sifatnya membaca dulu atau apa seperti itu. Anak-anak ada di sekelilingnya, jadi lebih kerasa, oh ada bapak gitu. Saya nggak tahu jam kerjanya pulang jam berapa, berangkat jam berapa, jangan-jangan ini yang tipe-tipe pulang sebelum berangkat sebelum matahari terbit, pulang udah matahari udah hilang gitu. Ini agak berat lagi gitu. Nah, tadi memang harus dikuatkan dengan banyak doa, banyak diskusi suami istri. Nah, sedikit-sedikit disepakati ayah anak kita udah makin besar nih, jangan sampai ngerasa anak kita nggak punya ayah karena jarang ada, jarang ngomong gitu kan. Apalagi anak perempuan biasanya sangat butuh figur ayah, jangan sampai dia dapat figur ayah dari kakak kelasnya gitu kan, ngerasa oh ini ada kakak kelas yang perhatian nih, bapak saya nggak pernah ngomong, tiba-tiba dia pacaran udah gitu. Kita khawatir gitu kan kejadian kayak gitu kan, dia nggak dapat figur ayah, dia nyari figur ayah di luar, ternyata yang dapatnya ayah-ayahan gitu. Makanya kaget, jangan kaget kalau anak-anak SD hari ini udah ngomong mama papa gitu ya Allah sedih gitu ya. Oh, anak kecil udah ngomong mama papa gitu. Ah, jangan-jangan dia di rumah nggak dapat figur mama papa memang gitu, nggak dapat figur ayah bunda gitu karena gitu. Allah alam bisawab. Atau kalau memang bisa minta bantuan, kalau udah sekolah bisa minta bantuan sekolah, guru untuk sekali-kali guru mewajibkan yang ngambil rapot bapaknya gitu. Nah, misal minta bantuan kayak gitu, bikin apa misal bisikin Pak Kepala Sekolah sekali-kali bikin undangan yang ngambil rapot harus bapak, nggak boleh ibu, biar guru bisa ngobrol sama ayahnya, menceritakan tentang pendidikan anaknya. Sekali-kali mungkin bisa kayak gitu. Mungkin ya, itu kan saya nggak tahu seperti apa ya nanti. Artinya kita cari cara agar kemudian bisa lebih tahu, bisa lebih care gitu kan. Karena emang tetap saja nggak cukup ngasih duit banyak kalau ngerasa kurang itu tetap akan ada yang berbeda. Allah alam bisawab. Semoga bisa ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Begitu ya Bunda Rosita. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Masya Allah, tabarakallah, banyak ilmu ya Bunda, Ayah Bunda, yang Insya Allah bisa kita praktekkan pelan-pelan, nggak mesti lari estafet, pelan-pelan kita kita coba telaah, kita pelajari, lalu kita terapkan di kondisi kita masing-masing, nggak mesti langsung plek gitu ya kayak yang disampaikan Pak Bahtiar, karena kondisi kita berbeda-beda begitu. Jadi ada ilmu tadi yang saya sedikit catat. Jadi kesimpulan dari agenda kita pada pagi hari ini. Jadi untuk ayah, ada ayah ini di sini masih ada ayah. Jadi nanti juga bisa disampaikan untuk Bunda juga coba lebih komunikasinya ya antar pasangan dulu coba diperbaiki. Nah, nanti ketika kita sudah enak nih, kompak nih antara pasangan, insya Allah kita mudah untuk menyelaraskan visi misi keluarga dan menerapkannya pada anak-anak kita. Dan tadi juga catatannya, jika ada masalah dengan anak kita, jangan salahkan lingkungan, tapi introspeksi diri kita sebagai orang tua. Dan perbaiki ibadah dan hubungan kita dengan Allah sebagai penjaga terbaik, karena kita yakin ya 24 jam kita tidak bisa menjaga mereka, dan ikut perankan Allah dalam setiap fitrah keimanan anak-anak kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam agenda kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui saya, teman-teman. Nanti insya Allah saya sampaikan lagi ke Pak Bahtiar karena kesempatan waktunya juga terbatas. Jadi saya izin untuk menutup agenda pada pagi hari ini menjelang siang ya, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya tutup agenda kita pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan
pengumpulan dana wakaf dalam agenda kita kali ini sebesar Rp1.100.000. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dari dana sebelumnya ditambah dengan pengumpulan dana saat ini, kita mampu mengirimkan 1 buah paket buku sirah, yaitu Rasulullah Teladan Utama, ke TPA Anak Soleh di Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum untuk para muwakif, peserta Zuminar yang telah hadir maupun yang qadarullah tidak bisa hadir. Semoga Allah terima amal wakaf kita ya teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga Allah ridho dan berkahi rezeki kita, umur kita, keluarga kita, serta menjadikan pemberat timbangan amal di yaumil mizan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Bahtiar untuk memimpin doa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk Pak Bahtiar yang sudah memimpin doa penutup untuk agenda kita pada siang hari ini. Baik, saya akhiri untuk ayah bunda semua, jazakumullah khair sudah bergabung menyimak agenda kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak salah. Saya mohon izin undur diri. Jazakumullah khair. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan kapok ya bunda. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Bahtiar, jazakumullah teman-teman semua. Saya izin undur diri.